sini. Riri bilang dia nggak mungkin seperti itu. Dia kenal betul bapaknya. Bapaknya itu nggak mungkin ganjen seperti itu. Mau tanya sekali lagi sama ibu itu, ibu nggak salah nih. Kalau salah takutnya fitnah loh ibu. Dan ibu itu bilang, enggak mas, saya nggak salah. Saya bahkan pernah digodain sama Pak Musa. Nggak mungkin. Bapak saya itu orang yang baik, alim. Ya mungkin Mbak selama ini nggak tahu bapaknya seperti itu. Soalnya di bapaknya nggak ada kabar 3 bulan, Mbak. Ya kalau dari setahu saya, di sini itu Pak Musa itu memang udah terkenal sering godain pembantu pemilik di sini, Mbak. Sebentar, ini berarti Mbak ngeliat langsung dan Mbak digodain sendiri sama Pak Musa. Iya, saya juga pernah digodain sama Pak Musa itu. Sekarang Pak Musa ini masih sering menggodain seperti itu, Mbak? Masih, Mas. Masih sampai sekarang. Di mana tinggalnya, Mbak? Mbak tahu nggak? Saya nggak tahu kalau tinggalnya, kalau itu tanya aja sama Mbak Iya. Retno, pembantu komplek yang di sini. Rumahnya sih agak lumayan jauh dari sini. Gak Mbak, usah belok kiri. Mbak Retno? merah. Iya, Pembantu komplek yang di sini. iya. Dia digodain juga atau pacarnya? Ya mungkin juga tanya aja sama Bu Retno itu kalau memang Mas lagi pengen lebih jelasnya gimana. Astagfirullahaladzim, udah tua masa sih seperti itu? Kalau nggak percaya datang aja ke Bu Retno sana. Ini Bu Retno juga pembantu rumah tangga dan dia tahu kebenarannya. Banyak yang kenal sama Pak Musa itu. Tapi kok dibiarin sih Mbak sama masyarakat sini? Harusnya kan ditegur atau dikasih tahu. Ya ditegur sih udah Mas. Udah tegur. Cuma ya memang orangnya kan agak mirip gitu lah. Tetap aja begitu dia. Tapi nggak salah orang, Mbak, enggak ya? Enggak. Kalau lihat dari fotonya nggak salah orang. Udah, sabar. Jadi gimana Mas? Langsung aja kayaknya Mas. Kita coba. Siapa namanya, Mbak? Bu Bu Retno ya? Retno, iya pembantu kompleks ini. Tapi dia rumahnya agak jauh di gang kecil ini, nanti belok kiri ada gapura di depan merah. Kita coba tanya dia dulu. Dia berpikir macam-macam aja dulu. Iya Mbak, sabar ya Mbak. Coba tanya dulu. Mungkin ada masalah apa mungkin papa kamu sedang apa. Terima kasih Bu ya. Kalau gitu. Terima kasih. Iya ya. Sabar ya Mbak. Ya. Ternyata Pak Musa ini di sini banyak mengganggu pembantu-pembantu yang ada di sini. Jadi kita nggak tahu dia datang ke sini ngapain, tujuannya apa. Tapi yang jelas di sini agak sedikit nggak enak nih. Ya sekali lagi kita tetap coba klarifikasi lagi Pak. Ya kalau nggak ketemu langsung sama orangnya belum tentu itu benar. Ya Mbak lebih tenang aja dulu. Sambil nangis, kalian kita nggak percaya. Dia cerita sama gue sama Feli nggak mungkin bapaknya seperti itu. Ya udah kita buktiin aja, kita datang ke rumahnya Bu Retno. Ya ini sekarang kita akan coba cross check ke Bu Retno langsung Mbak ya. Jadi Mbak nggak usah terlalu banyak berpikir dulu. Iya, jangan mikir macam-macam dulu. Kita lihat buktikan dulu semuanya. Iya. Ya. Karena belum tentu semuanya benar walaupun si Mbak tadi itu merasa dia mengalaminya juga. Tapi kan kadang-kadang lihat orang kan beda-beda. Pas kita lagi asik ngobrol di dalam mobil, tiba-tiba. Siapa tuh Mas? Siapa ini? Apaan tuh? Kemana? Siapa tadi? Oleh berapa tuh tadi? Ada petasan kayaknya. Mas, ini ya? Petasan. Mana petasan? Hah? Oh. Petasan ini. Itu kalau mercun kena muka dari kita gimana? Coba hancur muka kita ini. Gue tanya sama kamera, dapat nggak plat nomornya? Dapat nggak gambar mukanya? Sayangnya kameramen kita nggak dapetin muka mereka karena mereka menggunakan topi helm teropong dan menggunakan masker. Mbak punya musuh? Enggak, saya Mbak kenal tadi siapa yang lempar? nggak tahu. Kalau berdua? Mbak kan saya nggak tahu. Mbak, saya udah capek Mbak. Nah, siapa tadi? Aku ingat-ingat sih. Ada yang lihat mukanya nggak? Oh sengaja berarti. Pakai masker yang belakang ya, bukan Plat nomor motornya dapat nggak? Dapat plat nomor? Maksudnya apa coba?
Mbak bener nggak punya musuh, Mbak? Nggak punya, Mas. Atau ada orang nggak suka waktu Mbak nyariin bapaknya, Mbak? Nggak ada. Cuman saya takut banget, Mas. Hah? Mbak, saya nggak mau. Pulang aja yuk. Pulang aja, saya udah nggak mau. Loh, kenapa pulang? Tapi tadi kan dilemparin apa itu? Iya, itu lempar petasan. Maksudnya ini maksudnya apa gitu loh. Bukan berarti Mbak harus jadi pesimis nggak mau nyari. Enggak, jangan kayak gitu malah. Tapi itu kan dilemparin itu, Mas. Itu artinya mungkin ada orang yang memang nggak mau saya nemuin bapak saya gitu loh. Iya, makanya saya menanya sama Mbak, ada orang yang nggak suka sama Mbak nggak? Pasti ada orang yang nggak suka Mbak nyariin bapaknya. Saya sampai tahu mobil ini loh. Setahu saya sih nggak ada. Kan Mas lihat sendiri Ini tadi. ikutan acara ini masih tahu sama siapa aja? Saya cuman saya sama kakak saya aja udah. Gak ada yang tahu? Nggak ada. Cuman Kak Anti sama Mas Roy yang tahu. Yang tadi kan Mas lihat sendiri. Yang lain nggak ada lagi? Saudara atau siapa nggak ada? Nggak ada. Baru hari itu dia mengalami kejadian seperti itu, dia shock banget, dia minta pulang. Saya mau pulang, Mas, saya mau pulang, saya takut, Mas, saya takut. Karena kita kasihan, kita berusaha kasih penjelasan, dan akhirnya kita beri pencarian. Nggak apa lagi, Mas. Yuk kita pergi dulu teman-teman, yuk. Biar nanti kita cek sendiri, Mbak, ya. Kita telusurin dulu siapa orang itu nanti. Yuk. Nah, keesokan harinya, sudah klien kita mendingan, baikan. Dia bilang dia mau melanjutkan pencarian. Kita jamin keselamatannya. Kita lanjut lagi ke tempat rumahnya Ibu Retno. Nah, ini rumahnya. Sebelah sini kayak rumahnya. Misi. Assalamualaikum. Yang mana ini? Mbak ini. Ya maaf Ibu, rumahnya Ibu Retno yang mana? Ini apa? Rumah sama Bapak Musa, Ibu. Bapak Musa yang mana ya? Ini ada fotonya kok Ibu ini. Bapak Musa. Nah ini coba lihat dulu Ibu pelan-pelan. Nah. Iya, itu kan lagi. Kenapa? Ibu ada hubungan apa sama bapak saya? Saya cuma teman dekat aja nih. Teman dekat. Maksudnya? Teman Teman dekat. dekat biasa. Itu juga ketemu kalau di pasar nih. Dia orang